Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hari ini saya berjumpa dengan Habibana Al-Habib Jamal bin Toha Ba'akil. Saya sering berjumpa dengan beliau, bincang-bincang. Nah, kali ini saya juga ingin bincang-bincang Habib. Nah, begini Habib ya, akhir-akhir ini di sekitar kita ini kan sering terdengar ada aliran-aliran ya, selain Ahlussunnah wal Jamaah begitu ya. Ini kan sedih kita kadang-kadang karena Indonesia ini kan dulu ulama-ulama kita, terutama para wali songo itu kan membawa Islam ke Indonesia dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi pada akhirnya sekarang ini macam-macam itu ya. Ada aliran-aliran yang memang ada di zaman dahulu sudah sesat gitu ya. Nah, seperti zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kan ada aliran sesat yaitu ingkaruz zakat. Nah, itu kan namanya warisan zaman dahulu kala itu. Tapi ada juga yang sekarang ini baru-baru seperti contoh ada aliran yang mengatakan dirinya nabi kan gitu ya. Aneh-aneh. Bahkan juga mengaku sebagai wakil malaikat Jibril gitu ya. Ini kan aneh gitu. Apa pendapat antum, Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Yai Lutfi Pausori yang telah hadir di kediaman Al-Fakir. Ini adalah satu kemuliaan buat kami dan pesantren kami. Semoga ziarah antum ke sini menjadi ziarah yang berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Menyikapi apa yang tadi disampaikan oleh Yai Lutfi yang berkaitan dengan aliran yang mulai aneh-aneh ya. Iya. Saya kira ini memang sudah sunatullah karena Nabi sendiri mengatakan bahwa iftaraqatil yahud ila wahid wa sab'in waftaraqatin nasara ila ithnin wa sab'in waftaraqat ummati ila thalatha wa sab'in. Jadi memang umat ini bakal pecah belah, tapi di antara mereka yang selamat adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang akan berpegang teguh dengan kami dan para sahabat. Maka dari itu ada satu muktamar ya, yang diadakan di Bahrain atau di Qatar ketika itu, di mana umat Islam yang beragam ini dikumpulkan. Iya, iya. Di antaranya satu kesepakatan ialah negeri yang mayoritas ahlu sunnah jangan menyebarkan aliran selain ahlu sunnah. Betul. Negeri yang mayoritasnya adalah mungkin alirannya Abadiyah seperti di Oman, jangan menyebarkan selain aliran Abadiyah. Dan negeri yang mayoritasnya alirannya mungkin aliran Salafiyah atau Syiah atau yang lain, kita jangan menyebarkan atau berbenturan dengan mereka untuk menjaga kerukunan atau ukhuwah Islamiyah. Secara makro ya. Ya, jadi dunia Islam di daerah-daerah mana yang benar, mana yang salah itu. Ya, ini kita bicara masalah agar tidak terjadi konflik. Oh, iya. Agar tidak terjadi konflik, tapi menyampaikan kebenaran boleh, asal jangan sampai bikin pergerakan dan lain-lain. Itu pertama adalah cara yang tepat untuk tidak ada konflik. Nah, di Indonesia ini kan mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Yeah. Sudahlah, jangan datang aliran yang selain ini supaya nggak tumbuh konflik di antara kita. Kalau Anda punya aliran sendiri buat Anda dan keluarga Anda, monggo. Ya, terserahkan. Tapi kalau sudah bikin acara besar-besaran, Anda masuk televisi, kemudian mulai meracuni, yang ada pasti konflik. Ya. Ini yang harus betul-betul kita sikapi dengan bijak. Apa yang
bisa terjadi di setiap negeri dengan perbedaan aliran yang terjadi. Kemudian secara spesifik lagi, apa sebab adanya perbedaan aliran ini? Nah, kita kan mesti tahu bahwa perbedaan itu bisa perbedaan yang sekedar furu, ya, ada yang cabang-cabang, ada yang qat'iyatu dalalah. Lah qat'iyatu dalalah ini yang nggak mungkin bisa dipersatukan. Usul ya. Ya, sudah mulai masuk ranah usul akidah. Maka daripada itu, kalau sudah ranahnya ke sana, ini sudah bukan lagi ukhuwah Islamiyah, sudah repot, sudah din, itu agamanya beda. Gitu. Tapi mungkinlah kita masih melihat dua kalimat syahadatnya. Dua kalimat syahadatnya yang bisa mungkin masih mempersatukan persaudaraan di antara kita, maksudnya tanpa ada berantem, tapi ya tetap kita harus istilahnya ungkap di mana kesalahan, di mana kesesatan dari setiap aliran-aliran tersebut, Ustaz. Jadi seperti itu. Pokoknya kita sebagai umat Islam, khususnya sebagai ulama, itu sudah punya tugas untuk menghadapi akidah-akidah yang seperti ini. Ini terus ini, karena apalagi kan gini Kiai, kemarin ada daurah yang diadakan oleh Syekh Muhammad Ba'atiyah. Oh iya, iya. Di pondok ini, itu bagus. Dia punya kesimpulan, siapa yang merusak Islam? Yang merusak Islam ini yang pertama adalah orang-orang kafir. Yang mereka itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, membenci atau Zionis lah. Membenci atau radikal kafir yang memerangi kita. Islamfobia ya. Dengan Islamfobia itu adalah salah satu cara untuk orang membenci Islam, dibikinkan Islam itu radikal, Islam ini, hingga akhirnya penyakit namanya Islamfobia. Jadi ini adalah satu aliran yang benci. Yani walan tardo angkal Yahud walan Nasara, ini ada golongan ini. Radikal istilahnya. Yang kedua, yang menghancurkan Islam ini adalah orang Islam yang digunakan orang kafir untuk merangi Islam. Diperalat. Ya, itu. Dan ini yang banyak. Lah ini yang banyak. Yang paling banyak di Indonesia yang diperalat ini. Diperalat. Jadi diperalat oleh orang kafir. Makanya antum bisa lihat, tiap ada aliran-aliran sesat, pasti mereka dibiayai dan dipelihara oleh orang Barat. Iya. Ahmadiyah nggak dapat tempat di dunia, dikasih tempat Inggris, dan lain-lain. Iya. Ya, seperti itu. Karena memang mereka dipelihara untuk kepentingan mereka. Dengan alasan kebebasan berpikir, kebebasan berakidah, dan lain-lain. Padahal ya nggak seperti itu, cuman mereka punya keinginan merusak Islam dari dalam. Habib, ya namanya kita bermasyarakat kan gitu ya. Ini dari segi ilmiah, saya ini kadang ditanya juga sama beberapa orang, itu hadis Nabi tadi kan dikatakan bahwa umat Islam ini akan terbagi menjadi 73 golongan. Padahal kalau kita cermati, ini mungkin di dunia bukan sekedar 73 ya, bisa 1000 lebih kan gitu ya. Itu kan artinya perlu kita juga terangkan kepada masyarakat. Yang saya pahami begini, Habib, bahwa kalimat 73 golongan itu bukan tekstual gitu ya. Walaupun sebagian ulama kita membagi, ini ulama kita salaf ya, membagi yang terbesar itu 73 golongan gitu ya. Nah, 73 golongan, kemudian yang kecil-kecil yang sekarang bermunculan itu dinisbatkan kepada salah satu dari 73 kan gitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa 73 golongan itu ya dulu alal kasro, menunjukkan arti banyak ya. Kayak orang Jawa itu kan ada, jangan memilih angka 13, itu angka celaka. Itu kan bukan berarti kecelakaan 13 kali ya.
Kalau orang sering kecelakaan, kena musibah, dikata ini kena angka 13 ini yang musibah kan gitu. Apa pendapat antum, Habib? Ada kitab yang ditulis Habib Muhammad bin Ahmad Syatiri tentang hadis ini. Ini akhirnya panjang nih pembahasan kalau masalah hadis ini diungkap. Jadi hadis yang mengatakan Islam akan terbelah menjadi 73 itu ada yang bilang bahwa betul itu tidak ada hisor atau tidak ada batasan, hanya sekedar mau mengungkap banyak. Ada yang mengatakan 73, betul memang 73 golongan. Dan sekarang yang ada ini, mungkin sekarang ini cuma baru ada 40, 50, itu kan banyak. Ya ini nyambung sama ini, semodel itu dihitung satu. Jadi hadis yang menyebutkan bahwa 73 golongan itu kata beliau adalah maglubul matan. Jadi kulluhum fil jannah illa wahid finnar. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang masyhur adalah semuanya di neraka kecuali satu, itu yang masyhur. Ala kulli hal itu ada memang beberapa khilaf. Intinya Islam akan pecah belah. Tapi kita nggak mau bicara apakah itu 73 benar atau jumlah ya dulu alal kathra atau yang lain. Intinya yang perlu kita pertanyakan, lah yang selamat ini siapa? Iya. Yang selamat ini pastinya sawadul a'dhamnya, mayoritasnya. Nah, mayoritasnya itu siapa? Yang pasti akan mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Seperti itu. Nah, ini yang yang difahami oleh kita Ahlussunnah wal Jamaah untuk bagaimana cara kita melihat aliran mana yang mesti untuk kita pegang teguh. Ya tentu kan kita yakin kalau as-sawadul a'dham itu kan kalau sekarang kita mencermati ya, termasuk dari kitab-kitab, dari bayan para ulama kan gitu Habib ya. Itu kan yang pasti adalah mereka yang sekarang ini kalau di dalam fikih itu mengikuti salah satu dari 4 mazhab kan gitu Habib ya. Kalau kita di Indonesia kan mazhab Syafi'i kan gitu ya. Tentu di tempat lain ada mazhab-mazhab yang sudah tersebar, 4 mazhab itu. Kalau di dalam masalah akidah yang dikenal sekarang ya mazhab Asy'ari dan Maturidi gitu ya. Tapi 2 kriteria ini masih belum cukup menurut sebagian para ulama, kecuali yaitu ditambah dengan orang-orang yang praktek dalam kesehariannya itu menggunakan tasawuf kan begitu ya. Yang mana ilmu tasawuf itu yang paling diterima adalah tasawuf berpikir syariat. Itu artinya tasawuf berpikir syariat itu ada ilmu tasawuf yang kadang-kadang melenceng dari syariat sehingga nggak diterima oleh para ulama. Tapi kalau tasawuf yang berpikir syariat itu diterima, seperti ajarannya Imam Junaid al-Baghdadi misalnya, Imam Abu Hamid al-Ghazali, Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad kan gitu. Semuanya ajaran tasawufnya itu semuanya sesuai dengan syariat, tidak keluar dari syariat kan gitu. Ini ala kulli halah kita kalau di Indonesia ini mayoritas yang diajarkan para ulama-ulama kita yaitu kan begitu ya. Jadi kita ini termasuk ikut dalam as-sawadul a'dham secara mendunia gitu ya. Bahwa kebenaran Islam yaitu dipegang oleh as-sawadul a'dham yaitu Ahlussunnah wal Jamaah dengan kriteria tersebut. Ada hal yang mungkin yang dicemati sama antum ya Habib Jamal? Kalau itu sudah menjadi kesepakatan ulama sedunia, Kiai. Karena saya pernah hadir muktamar ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Chechnya Rusia berapa tahun, 3 tahun yang lalu mungkin. Dan di situ menjadi kesepakatan semua ulama sedunia, ulama Nusantara dari Indonesia, ulama Timur Tengah, dari semua, dari Mesir, Libanon, Yordan, Syam, semua lengkap. Kemudian ulama-ulama yang ada dari daerah Uzbekistan, Rusia, ulama Afrika, ulama Arab, ulama India, semuanya kumpul, mereka membuat kesepakatan. Manhum Ahlussunnah wal Jamaah.
Siapa sih mereka Ahlussunnah wal Jamaah? Maka menjadi kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang berakidahkan Asy'ari atau Maturidi. Walaupun nanti di akhirnya ada tambahan wa ahlul hadis, kayak Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian di dalam mazhab mereka berpegangan dengan 4 ini, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian ditambahi bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mayoritas mereka itu untuk menyempurnakan akidah dan syariatnya membingkai dengan tasawuf. Nah, tasawuf ini sudah menjadi rukunnya tasawuf adalah mulazamatul kitab wa sunnah. Tidak ada sufi yang keluar dari kitab. Jadi kalau ada orang ngaku sufi tapi dia bertentangan dengan kitab dan sunnah, bukan sufi. Karena rukunnya tasawuf itu sendiri adalah Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian betul Kiai tadi bilang setelah dilihat bahwa yang pertama kali menerkenalkan dan membingkai ini adalah Imam Junaid al-Baghdadi, Sayyidu Taifah, dan diikuti oleh para sufi selanjutnya. Dan ini kurun demi kurun seperti ini. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi seperti itu. Kalau ada orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi membenci tasawuf, tidak mau bermadhab, ini aneh. Itu. Iya. Karena sekarang agak musim loh. Gitu. Yang anehnya lagi, orang-orang itu yang mengaku dirinya paling Ahlussunnah, mereka tidak bisa memberikan satu hadis yang dalam perawinya tanpa ada Asy'ari Maturidi atau ada Syafi'i Maliki dan lain, tidak bisa. Sampai detik ini tidak bisa. Karena memang ini agama sanadnya dibawa mereka sampai detik ini. Terus dia membuat satu agama baru atau membuat aliran baru, kemudian mengeluarkan orang-orang dari Ahlussunnah, mereka yang Ahlussunnah. Tapi semua sanadnya sanad sini, ini kan aneh ini. Betul. Iya. Sampai ditantang kok mereka. Satu hadis yang tidak ada di situ, di dalam sanadnya orang Sufi, Syafi'i, atau seorang Asy'ari. Tidak bisa. Tidak mungkin. Karena mereka, uang yang dia bawa aliran ini baru adanya sekarang. Baik, baru muncul. Ini seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, sekarang tinggal bagaimana menyikapi aliran-aliran ini. Kita nggak bisa mengingkari, tidak bisa memungkiri bahwa terus akan ada aliran ini berdatangan kemana-mana dan setiap zaman. Iya. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita menyingkapi atau bagaimana cara kita itu membela akidah kita. Nah, kalau yang saya dapat dari guru-guru saya adalah kita jangan membantah mereka atau memerangi mereka dengan cara yang justru membesarkan mereka. Jumlah mereka kan masih kecil. Ya, kayak aliran-aliran yang kemarin bermunculan kayak Ahmadiyah dan lain-lain. Sebenarnya aliran-aliran ini nggak perlu kita sampai besar-besarkan, nggak perlu. Karena mereka jumlahnya kecil. Nah, kita fokus saja untuk memintarkan masyarakat, mendatengin mereka, mengajak debat dan lain-lain, itu lebih afdol daripada kita tentang. Karena sampai detik ini tidak ada aliran yang kita tutup, yang kita perangi kemudian habis, nggak ada. Yang ada malah mengkristal, justru merasa dirinya paling benar. Ini seperti zaman Rasulullah membawa kebenaran. Jadi kita mesti ambil pelajaran. Ketika kita menghadapi aliran sesat ini, lebih afdal mana? Kita langsung menyebut ini aliran aliran Abadiyah atau Syiah atau Wahabiyah. Sama aliran itu dikatakan nggak boleh. Orang meyakini Tuhan itu duduk. Tidak boleh orang meyakini Tuhan di langit. Itu tidak diperkenankan. Jadi siapapun yang berkeyakinan seperti itu salah. Mau Wahabi, mau Syiah, mau Sunnah atau siapa. Itu lebih tepat untuk meluruskan pandangan akidah orang. Dari awal ketika nama disebut Itharoh sudah langsung ditolak. Sahabat Nabi dicaci.
Kalau kita lihat orang memaki-maki sahabat Nabi itu salah. Tapi kalau kita bilang, coba lihat hadirin. Ya, bagaimana Nabi itu berhasil mengubah dunia. Masa nggak mungkin bisa mengubah orang-orang di sekelilingnya. Mereka para sahabat Nabi yang mereka nggak suci, pasti ada salah. Tapi tidak ada mayoritas kaum khairul qurun qarni, sebaik-baiknya kaum, sebaik-baiknya golongan. Kata Rasulullah sendiri, nasnya Nabi adalah sahabat. Terus kita mau mengkritisi sebaik-baiknya kurun. Ngaca dong. Nah, mungkin cara seperti itu lebih mengena daripada kita harus langsung mukul seperti nama golongan, orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Ya, mungkin ada segolongan orang yang mereka mewakili. Seperti ulama dulu ada mengarang kitab Al-Farqu Bainal Firaq disebut ya. Tapi tidak semuanya, tidak semua ulama begitu ya. Maksudnya kita kadang-kadang mungkin sesekali menyebut, tapi bukan terus-terusan menyebut dan terulang-ulang di dalam kitab, enggak. Karena mungkin itu ada saatnya supaya orang itu tahu siapa yang dimaksud. Gitu loh. Kenapa? Karena sudah menjadi fitrahnya manusia ketika disebut namanya Jamal, kamu sesat, sudah langsung nggak mau terima. Tapi kalau saya ngomong gini, Jamal, ada orang kayak gini-gini, mestinya nggak boleh kayak gitu. Dia pikir, oh ya ini aku ya, nggak bener ya, seperti itu. Ini mungkin adalah usul metode dalam kita memerangi aliran-aliran yang sesat yang ada mungkin di sekitar kita, Kak. Terus yang ada bahayanya lagi, Kiai. Kadang aliran-aliran ini nunut, Kiai. Gimana nunut maksudnya? Nah, wah, nunut ini saya aneh-aneh, Bib. Nunut ya. ya. Nunut ikut dompleng ya maksudnya. Nunut dompleng dalam politik. Oh, ya. Nunut dompleng dalam politik, nunut dompleng pada pemerintahan, nunut dompleng pada kekuasaan. Jadi dia mengenalkan dan menyebarkan aliran ini melalui penguasa atau yang itu juga banyak terjadi di sejarah seperti itu. Sejarah zaman dulu kala, ya. Sekarang terulang lagi gitu. Nah, bisa jadi itu terulang lagi kalau kita nggak tapi tetap apapun yang didomplengkan ke penguasa tetap tidak akan bisa mampu mengubah selama kita di bawah ini terus menguatkan pondasi. Ini seperti pernah terjadi di Afrika, Kiai. Iya. Ada aliran Kristen, misionaris masuk ke Afrika. Tapi misionaris ini ingin mengubah orang-orang Islam ini menjadi orang Nasrani, Kristen, melalui domplengnya, nunutnya penjajahan. Setelah bertahun-tahun mereka itu dibikinin gereja, dibikin ini. Begitu masuk 12 Rabiul Awal maulitan semua mereka. Kenapa nggak bisa lepas? Ini sudah jadi kebudayaan kami, maulitan nggak bisa lepas. Subhanallah. Walaupun gereja tapi tetap maulid nggak bisa meninggalin mereka. Jadi orang-orang Kristennya bingung ini gimana? Sudah dikenalkan tentang Yesus, sudah dikenalkan semuanya, malah kok akhirnya ini tetap aja maunya maulidan. Nah ini pondasi yang sudah ditanam ini. Nggak taunya mereka nggak bisa hilang. Tidak bisa meninggalkan Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, tidak bisa ninggalin ini hingga akhirnya sia-sia yang mereka lakukan dan mereka tetap berpegangan dengan agama Allah. Ini seperti itu. Okay. Alhamdulillah, apa yang disampaikan Habib Jamal menarik ya. Tapi kalau kita perpanjang, ini bisa sampai besok subuh Habib. Ya. Nah, untuk kali ini kita cukupkan dulu, mudah-mudahan ada episode berikutnya yang kita akan bincang-bincang yang lebih menarik lagi Habib ya. Ya kita memang begitu Habib, di mana-mana saran saya kepada tokoh-tokoh Islam itu seringlah berjumpa dengan kawan-kawan yang sepaham gitu ya. Kita perkuat akidah kita gitu ya. Dan ini memang perlu sekali kita jumpa satu dengan yang lainnya, kita berikan penerangan kepada masyarakat walaupun dengan bincang-bincang ringan, tapi kalau orientasi kita ini untuk menjaga akidah umat saya kira sangat bermanfaat. Begitu ya. Itu saja. Sementara waktu mungkin ada hal-hal yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.